Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada saat ini, itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 29. Tertulis demikian. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah survei di tahun 2023 mengenai sikap rasis dan membeda-bedakan menunjukkan bahwa Iran berada di urutan nomor 1 sebagai negara terasis di dunia. Diikuti kemudian oleh Rusia, lalu Jepang, dan kemudian Cina. Indonesia ada di urutan yang ke-12. Kita tidak perlu menghakimi dan menyalahkan penduduk dari negara-negara ini. Tapi ada baiknya kita mengecek diri kita pribadi. Apakah kita termasuk yang rasis terhadap orang lain? Beberapa pertanyaan sederhana bisa kita ajukan pada diri kita sendiri. Seperti apakah kalau kita melihat orang berkulit gelap, kita langsung tidak suka dan curiga? Apakah kita benci dengan orang yang berkulit putih dan bermata sipit? Apakah kita benci terhadap orang Jawa, Sunda, Batak, Padang, Papua atau Minahasa, atau suku-suku yang lainnya? Seandainya ada sikap kebencian terhadap orang dari suku lain, atau warna kulit yang berbeda, atau bahasa yang berbeda dengan kita, maka itu menunjukkan bahwa kita tergolong orang yang rasis. Sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk bukan menjadi orang yang rasis, tapi menjadi orang yang menunjukkan kasih Tuhan kepada semua orang, tanpa memandang ras, warna kulit, bahasa, atau latar belakang apapun juga. Dalam Lukas 10 ayat 29 ini tertulis, "Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, 'Dan siapakah sesamaku manusia?'" Seorang ahli Taurat di sini bertanya kepada Tuhan Yesus tentang siapa sesamanya manusia. Pertanyaannya ini tidak seperti yang kedengarannya. Dia sebenarnya sedang bertanya, siapa yang sebanding dengan dirinya yang bisa disebut sebagai sesamanya. Dalam konteks pada waktu itu, orang-orang seringkali memandang orang lain berdasarkan latar belakang etnis, suku, atau sosial mereka. Namun Tuhan Yesus menyatakan bahwa semua orang adalah sesama manusia, dan setiap orang harus ditolong, dihormati, dan dihargai tanpa memandang latar belakang mereka. Sikap kasih yang diajarkan Tuhan Yesus harus kita miliki dan sekaligus juga harus kita perjuangkan di zaman kita hidup sekarang ini. Rasisme masih ada dalam berbagai bentuk dan seringkali kita tidak sadar bahwa kita telah memandang orang lain secara negatif berdasarkan latar belakang suku, ras, ataupun agama mereka. Kita perlu belajar untuk melihat setiap orang sebagai sesama manusia dan saudara dalam Kristus. Kita perlu menghilangkan batas-batas yang memisahkan kita dan mengasihi orang lain dengan sepenuh hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah dalam hidup kita, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pergaulan, pekerjaan, atau pelayanan, kita masih suka membeda-bedakan orang? Kita menganggap ras kita lebih hebat, kita menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Kita memandang orang lain lebih rendah. Bahkan dalam pernikahan, suami dan istri, apakah masalah suku atau ras masih menjadi persoalan dan pertengkaran yang sering kali diungkit? Mari saudara, miliki kasih yang murni seperti kasih Kristus.
Kita semua, saudara dan saya, adalah keturunan Adam dan Hawa. Kita semua adalah ciptaan Tuhan yang sama dan yang berharga. Dengan menunjukkan kasih, maka kemuliaan Tuhan akan terpancar melalui hidup kita. Orang lain akan merasakan bahwa mereka diterima, dikasihi dan dihargai, serta mereka mendapatkan kesempatan untuk merasakan kasih Allah dalam hidup mereka. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita saling mengasihi seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang benar, Allah yang layak dipuji, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kami semua untuk mengasihi sesama kami. Tidak membeda-bedakan siapa orang-orang yang kami hadapi. Tidak meremehkan dan memandang rendah karena latar belakang yang berbeda. Tolong kami Tuhan, penuhi hati kami dengan kasih-Mu, sehingga kami mampu menghargai, menghormati setiap orang, sesama kami, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sadari bahwa kami semua sama di hadapan-Mu. Semua orang yang ada di dunia ini, apapun suku, ras, agama, atau latar belakangnya, semua berharga di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang sempurna dalam hal kasih, dengan cara mengasihi semua orang sebagaimana yang jadi kehendak Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Pimpin hidup kami supaya kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.